Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di video pembelajaran untuk mata pelajaran pemrograman dasar. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari penyakit yang sedang menjadi pandemi di negeri kita ini. Dan semoga pandemi ini akan segera berakhir. Nah, untuk video pembelajaran kali ini di mana kalian sudah mempelajari mengenai notasi atau penulisan algoritma. Ya, ada 3 cara, yaitu menggunakan kalimat deskriptif, flowchart, dan juga pseudocode. Ya, di mana untuk flowchart sendiri ini ada simbol-simbol yang harus kalian perhatikan dengan baik untuk penggunaannya. Kemudian untuk jenis algoritma sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu algoritma sekuensial. Kemudian yang berikutnya algoritma percabangan dan algoritma perulangan. Ya, jadi ada 3 jenis algoritma, yaitu algoritma sekuensial, percabangan, dan perulangan. Jadi saya harap bisa membedakan dengan baik yang mana jenis algoritma dan yang mana cara penulisan atau notasi algoritma. Itu 2 hal yang berbeda, ya, jenis algoritma dan cara penulisan algoritma. Ya, untuk jenis algoritma sendiri seperti yang sudah saya pernah jelaskan, bahwa untuk sekuensial dia berurut, ya, dari atas ke bawah, setiap langkahnya dikerjakan satu persatu. Kemudian untuk percabangan itu ada sebuah keputusan yang akan diambil, yaitu keputusan ya dan keputusan tidak. Kemudian untuk perulangan sendiri itu dia ada sebuah kondisi yang harus dicapai, ya, kondisi yang harus dicapai sehingga algoritma tersebut berhenti. Jadi kalau kondisinya belum dicapai, maka algoritma akan terus berulang. Ya, ini contoh yang sudah pernah saya sampaikan. Ini menuliskan teks, saya pasti bisa jadi programmer, atau ada beberapa contoh yang lain yang pernah saya sampaikan. Nah, ini dituliskan dengan menggunakan flowchart, ya, menggunakan simbol-simbol. Ini I sama dengan 1, ini adalah pemberian nilai awal. Jadi nanti 1, kemudian ditambah 1 lagi, dia tuliskan ini. 1, kemudian ditambah 1 lagi, tuliskan lagi ini, sampai dengan mencapai 100. Ya. Kemudian, jadi kalau misalnya dia baru 1 kali menuliskan ini, saya pasti bisa jadi programmer, maka dia akan terus berulang. Terus berulang, sampai dengan dia mencapai 100. Ketika sudah mencapai 100, maka dia akan berhenti. Ya. Kemudian ini, ketika sudah mencapai 100, maka dia akan berhenti. Nah, ini ketika dituliskan dengan menggunakan pseudocode. Ya, ini dituliskan dengan menggunakan pseudocode. Nah, tugas yang lalu pernah saya sampaikan untuk membuat algoritma luas segitiga, ya kan? Luas segitiga. Nah, jadi harus dibedakan mana jenis algoritmanya dan mana yang cara penulisannya. Nah, di sini sudah saya buatkan sebuah contoh untuk algoritma perhitungan luas persegi panjang, di mana rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, ini kita menggunakan jenis algoritma sekuensial, ya. Jangan lupa jenis algoritma sekuensial. Jenis algoritma sekuensial. Kemudian ini dituliskan dengan cara pertama, yaitu menggunakan kalimat deskriptif. Nih. Masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar, hitung luas sama dengan panjang kali lebar, tampilkan luas. Ini satu persatu, dia dieksekusi satu persatu untuk
setiap langkah-langkahnya. Setelah selesai maka langkahnya selesai juga. Tidak ada perulangan, ya, tidak ada yang dicabangkan, tidak ada. Nah, ini kalimat deskriptif. Ini kalimat yang bisa kita kenal dengan bahasa sehari-hari, ya, yang kita gunakan. Kalimat deskriptif adalah cara menuliskan algoritma dengan bahasa sehari-hari yang sering kita dengar, sering kita pakai. Ya. Nah, kemudian ini dituliskan dengan menggunakan flowchart, masih dengan jenis algoritma sekuensial. Ya, tapi ini dituliskan dengan menggunakan flowchart. Nah, ini flowchart, ada ini namanya terminal atau terminator, kemudian ini ada flow, ada tanda panahnya ini harusnya ini flow. Kemudian ini ada input output, ini ada input output juga. Kemudian di sini ada proses, kemudian ini ada input output juga. Kemudian ini ada terminator atau terminal. Nah, di tiap-tiap simbolnya itu ada keterangan di mana menggunakan kata kerja. Ya, ini mulai, ini terminal atau terminator, fungsinya untuk memulai atau mengakhiri sebuah program. Mulai, selesai, start atau end. Ya, kemudian ini input atau masukkan nilai panjang, input nilai lebar, kemudian hitung luas panjang kali lebar, kemudian tampilkan luas. Ini menggunakan simbol. Ingat, untuk simbol itu jangan sampai salah menggambar karena setiap simbol punya fungsi masing-masing. Ini bisa kalian baca di penjelasan di materi notasi algoritmik atau penulisan algoritma di notasi menggunakan flowchart ini. Ya, ada, sudah pernah dikirimkan di grup masing-masing. Ya, kemudian ini tampilkan luas. Ini menggunakan input output juga. Nah, yang terakhir adalah dituliskan dengan menggunakan pseudocode. Ya. Nah, ini algoritma dengan menggunakan pseudocode. Ditulis menggunakan pseudocode dengan tetap jenisnya adalah jenisnya tetap menggunakan jenis algoritma sekuensial. Ya, di mana setiap langkah-langkah ini langkah 1, langkah 2, 3 dan seterusnya sampai dengan selesai, langkah terakhir dia harus selesai. Itu adalah ciri-ciri dari algoritma dengan jenis sekuensial. Kemudian, nah ini sama, masih dengan jenis sekuensial juga, tapi ditulis dengan menggunakan pseudocode. Ya, algoritma hitung luas persegi panjang, ini ada bagian deklarasi dan ada bagian algoritmanya. Deklarasi yang dideklarasikan adalah luas, ya, variabel luas, panjang, dan lebar. Kemudian titik 2 ini kita tentukan tipe datanya yaitu integer. Ya, variabel dan integer nanti akan kita bahas di materi tersendiri. Kemudian algoritma, ini algoritmanya, read panjang, read lebar, luas, kemudian panjang kali lebar, kemudian show luas, tampilkan luas. Nah, mudah-mudahan semua bisa paham, ya, membedakan mana yang jenis algoritma dan yang mana yang cara penulisan algoritma atau notasi algoritma. Ya. Baik, selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas, ya. Mengerjakan tugas ini, buatlah algoritma menghitung luas persegi atau segi 4. Ini bukan persegi panjang, ya, tapi persegi, segi 4. Untuk rumusnya, bagi yang tidak tahu, silakan boleh lihat rumus mungkin di mata pelajaran atau di buku mata pelajaran SMP, atau boleh juga kalian lihat internet. Kemudian ditulis dengan menentukan jenis algoritmanya adalah algoritma sekuensial, jenis algoritma sekuensial, dan ditulis dengan menggunakan 3 cara, yaitu cara deskriptif, flowchart, dan juga pseudocode. Ya, jadi membuat algoritma hitung luas persegi panjang, ya, jenis algoritmanya sekuensial dan ditulis dengan 3 cara, yaitu deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Silakan dituliskan seperti ini, ya. Ini contohnya.
ditulis di buku catatan masing-masing. Kemudian nanti akan ada instruksi untuk mengumpulkan tugasnya. Yang pasti harus ditulis di buku catatan pemrograman dasar masing-masing. Baik, untuk materi kali ini saya pikir sampai di sini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga kesehatan. Saya akhiri, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.